Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1091 sudah dapat dipastikan akan rilis di minggu ini dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1091 yang diberikan oleh Redon. Ya, meskipun spoiler kali ini cukup singkat, namun ada beberapa poin yang sangat menarik yang bisa menjadi sebuah acuan apa yang akan terjadi ke depannya di Pulau Egghead. Yap, sedikit mengingatkan ya bosku. Di akhir chapter 1090 kemarin, kita bisa melihat sebuah adegan yang cukup epik di mana akhirnya sang Admiral Kizaru berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead. Tidak hanya sampai di situ saja, Kizaru pun langsung berhadapan dengan Sentomaru. Tentu saja, jika pertarungan Kizaru melawan Sentomaru terjadi, maka sudah dapat dipastikan sang Admiral Kizaru akan menjadi lawan yang berat bagi Sentomaru. Selain itu, Redon juga menjelaskan bahwa di chapter 1091 kali ini akan banyak terjadi sebuah pertarungan yang akan membuat konflik di Pulau Egghead semakin memanas. Itu artinya kemungkinan besar sang Baka Sencho akan mendapatkan lawan yang cukup berat di Arch Egghead kali ini sebelum kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya kabur menuju ke Pulau Elbaf. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah jika Kizaru berhasil mengalahkan Sentomaru, apakah Luffy mampu untuk menghentikan Admiral Kizaru dengan kekuatan Gear 5-nya? Serta kejutan apalagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei di chapter 1091 kali ini? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1091 kali ini mendapatkan judul Sentomaru. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada Sentomaru. Entah itu pertarungannya melawan Kizaru, atau ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi kepada Sentomaru. Selain itu, menurut Redon, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama. Namun sayangnya belum diketahui pasti cover request seperti apa yang ada di chapter 1091 kali ini. Lalu kemudian masuk pada inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan pada chapter kali ini adalah Rob Lucci mencoba untuk membunuh Dr. Vegapunk, namun Zoro yang mengetahui hal itu pun berhasil menghentikan Rob Lucci dan melawannya. Yap, tentu saja ini sangat menarik ya bosku, mengingat di beberapa chapter sebelumnya, Rob Lucci telah membaur bersama dengan kelompok bajak laut topi jerami. Namun tampaknya di chapter kali ini, sifat asli dari Rob Lucci sebagai agen terbaik milik pemerintah dunia mulai diperlihatkan kembali. Nah, apabila kita perhatikan lagi di chapter sebelumnya, Rob Lucci yang telah memberikan semua informasi keadaan di dalam Pulau Egghead kepada Gorosei Sartun menjadi sebuah indikasi jika Rob Lucci akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan misinya. Dan benar saja, Rob Lucci kemudian langsung mencoba untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Tetapi beruntung Zoro yang menyadari hal itu pun segera menghentikan Rob Lucci, sehingga pertarungan di antara mereka berdua pun tidak dapat terhindari lagi. Jelas Zoro dan kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya pun pasti tidak akan diam begitu saja. Nah, perlu diingat ya bosku, meskipun Rob Lucci sudah bisa menggunakan kekuatan awak keningnya, namun jangan salah, Zoro, Sanji, dan Jinbe, pasukan tempur garis depan kelompok bajak laut topi jerami, masih berada bersama dengan Dr. Vegapunk. Dan Mimin rasa seharusnya Zoro saja sudah cukup untuk memberikan pelajaran kepada Rob Lucci agar tidak berulah lagi. Setelah itu kemudian di poin berikutnya, Luffy yang menyadari kedatangan Admiral Kizaru pun kemudian segera memerintahkan Franky, Bunny, dan Vegapunk Lilith untuk melindungi dan memindahkan kapal Tosen Sunny dari area pertarungan menggunakan Vega Force One. Mereka juga cukup terkejut bahwa Admiral Kizaru rupanya telah berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead.
Sementara itu, Luffy mencoba untuk turun dan membantu Sentomaru, sehingga inilah kesempatan emas bagi mereka untuk memindahkan kapal Thousand Sunny ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, kemudian kita pun diperlihatkan pertarungan singkat antara Admiral Kizaru versus Sentomaru, yang mana pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Admiral Kizaru. Ya, Kizaru berhasil menghabisi Sentomaru, namun belum diketahui pasti bagaimana nasib dari Sentomaru. Apakah Sentomaru benar-benar dibunuh oleh Kizaru atau tidak? Namun yang jelas, di akhir chapter, kekalahan Sentomaru ini membuat Luffy sangat marah. Luffy yang melihat Kizaru pun tidak tinggal diam begitu saja. Sehingga pertarungan Yonko versus Sang Admiral pun benar-benar tidak dapat terhindari lagi. Belum diketahui pasti apakah Luffy langsung menggunakan mode Gear 5-nya atau tidak. Tetapi menurut Redon, pertarungan mereka berdua pun berjalan sangat sengit. Selain itu, dari kata-kata Redon yang mengatakan lebih cepat, lebih kuat, sepertinya menjelaskan bahwa Admiral Kizaru cukup terkejut dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy setelah 2 tahun lalu mereka bertemu di Kepulauan Sabaody. Tentu saja, Admiral Kizaru yang menyadari hal itu pun pasti tidak akan main-main lagi untuk menghadapi Luffy kali ini, sehingga hal ini juga bisa menjadi ajang pertarungan balas dendam setelah apa yang dilakukan oleh Admiral Kizaru 2 tahun lalu di Kepulauan Sabaody kepada kelompok bajak laut topi jerami. Memang, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, dari segi kekuatan, seharusnya Luffy unggul di atas Admiral Kizaru. Tetapi, kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari seorang Admiral. Apalagi, kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi Tipologia yang dimiliki oleh Admiral Kizaru tergolong salah satu buah iblis yang overpower dalam cerita One Piece. Nah, di sisi lain, apa yang diharapkan oleh para fan One Piece tentang pertarungan Luffy versus Gorosei Sartun sepertinya masih butuh waktu yang cukup lama bagi kita melihat kekuatan yang sebenarnya dari Gorosei Sartun. Karena di chapter kali ini kita tidak melihat pergerakan apa yang akan dilakukan oleh Gorosei Sartun. Artinya, Gorosei Sartun masih memantau pergerakan dari para anak buahnya untuk segera menyelesaikan misinya. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika Gorosei Sartun akan melakukan pergerakan jika situasinya benar-benar sudah tidak terkendali lagi. Atau lebih tepatnya saat Rob Lucci dan Admiral Kizaru benar-benar berhasil dikalahkan. Ya, kita nantikan saja langkah apa yang akan dilakukan oleh Gorosei Sartun ketika melihat anak buahnya berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1091. Jika ada tambahan lagi, akan mimin update di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.